Ho ololala kawan Doomfang, kali ini kita akan bahas tentang sinopsis film yang diperankan oleh Keanu Reeves bagian pertama, di mana beberapa filmnya yang wajib ditonton berdasarkan penilaian dari Doomfang. Check this out. 1. The Devil's Advocate, 197. The Devil's Advocate mengisahkan kehidupan Kevin Lomas, Keanu Reeves, seorang pengacara pemula yang hidup cukup sederhana di Florida. Kevin belum banyak menangani kasus-kasus besar, tetapi yang luar biasa adalah ia tak memiliki satupun catatan kekalahan sebelumnya, dan dalam diri Kevin tak pernah terbersit bayangan kekalahan sedikitpun. Kevin berambisi untuk selalu menang di pengadilan, mendapat pekerjaan dalam kasus-kasus besar, dan pastinya meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dengan pendirian dan cita-cita seteguh itu, Kevin membentuk pribadinya menjadi seorang perfeksionis. Kevin adalah putra seorang wanita penganut Katolik yang taat, Alice Judith Ivey. Alice membesarkan Kevin seorang diri dan tak pernah menceritakan siapa ayah kandung Kevin sebenarnya. Kevin memiliki seorang istri bernama Mary Ann, Charlize Theron, yang juga seorang pekerja keras. Kevin dan Mary Ann sama-sama sibuk pada pekerjaan masing-masing hingga impian mereka untuk memiliki anak belum tercapai. Berdasarkan novel Andrew Neiderman tahun 1990 dengan nama yang sama, ini tentang seorang pengacara muda berbakat Florida, Reeves, yang diundang ke New York City untuk bekerja di sebuah perusahaan besar. Ketika istrinya, Theron, dihantui oleh penglihatan yang menakutkan, Kevin Lomas perlahan mulai menyadari bahwa pemilik firma, Pacino, bukanlah seperti yang terlihat, dan sebenarnya adalah iblis. 2. Speed 1994, berawal dari pembajakan sebuah lift ekspres di sebuah gedung pencakar langit di distrik bisnis kota California. Lift yang dibajak tersebut sudah dipasang bom dan penuh penumpang. Sang pelaku, Howard Payne, Dennis Hopper, melakukan hal tersebut demi mengincar uang. Dia tidak segan untuk menekan tombol bom untuk meledakkan lift tersebut apabila polisi berbuat sesuatu di luar perjanjian. Jack Traven, Keanu Reeves, yang diceritakan sebagai Lap, bersama rekannya, mencoba mati-matian untuk menyelamatkan semua sandera di dalam lift tersebut. Sukses! Seluruh penumpang bisa diselamatkan dan pelaku bisa dilumpuhkan. Namun tantangan baru dimulai setelah kejadian ini. Ternyata pelaku memalsukan kematiannya dan berhasil berulah kembali. Tidak tanggung-tanggung, kini media penyanderaannya adalah bis kota. Jack Traven yang mendapatkan informasi ini langsung mengejar bis tersebut. Pelaku pemboman membuat bis tersebut terus melaju di atas 50 km per jam, karena apabila kecepatan bis turun di bawah 50 km per jam, maka bom akan aktif dan meledak. Bisa dibayangkan rusuhnya gimana? Di dalam bis, Jack Traven dibantu oleh salah satu penumpang bernama Annie Potter. Jack benar-benar terbantu oleh Annie, karena dirinya harus berusaha untuk menonaktifkan bom dalam bis, sedangkan Annie bertugas untuk terus mempertahankan laju bis di angka 50 km per jam. Antara panik dan bingung, Annie membawa bis menguasai jalanan meski menghantam mobil-mobil lainnya. Tak hanya Annie, Jack juga dibantu oleh semua penumpang untuk mengalahkan si pelaku pemboman. Alhasil, Jack kembali menang telak mengalahkan permainan Howard. Namun Howard tidak bodoh, meski usahanya gagal, Howard terus mencoba kembali mengalahkan Jack dengan cara apapun. Cerita berlanjut sampai Howard berhasil menyandera Annie untuk balas dendam kepada Jack atas kekalahannya. 3. 47 Ronin, 2013, 47 Ronin bercerita tentang sekelompok samurai di bawah naungan Daimyo Asano Naganori pada abad ke-18 di Jepang yang melakukan balas dendam atas kematian Naganori dengan menyerang Kira Yoshinaka. Keanu Reeves, yang merupakan blasteran Inggris Jepang diadopsi oleh Lord Asano, pemimpin distrik Ako, dan akhirnya bergabung dengan Ronin. Kai tumbuh dan besar bersama putri kesayangan Lord Asano, Mika. Diam-diam keduanya memendam rasa satu sama lain. Kehidupan Kai berubah drastis setelah ia bersumpah untuk mengabdi. Kedatangan Lord Kira dan Raja Agung Shogun Tsunayoshi ikut memengaruhi kehidupan Kai sebagai Ronin. Apalagi, Lord Kira merupakan saingan mereka dan berusaha menggulingkan kekuasaan Lord Asano. Lord Asano akhirnya dipermalukan oleh Lord Kira dan berakhir mati dengan cara seppuku di depan Raja Agung Shogun. Kematian Lord Asano ini akhirnya menggerakkan Kai dan 46 Ronin lainnya yang telah diusir untuk membalaskan dendam untuk Lord Asano.
4. Constantine, 2005, film dimulai dengan seorang pemulung yang sedang mencari barang rongsok di sebuah gereja tua yang sudah hancur. Saat memilih barang, ia menemukan ujung tombak yang pada zamannya dipercaya untuk menusuk Yesus Kristus. Saat mengambil ujung tombak itu, pemulung malang tersebut dirasuki. Di sisi lain, seorang ahli okultisme bernama John Constantine, Keanu Reeves, yang punya kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan dunia lain sedang mencoba untuk mengusir iblis yang merasuki gadis muda. Lewat media kaca, John berhasil memindahkan iblis tersebut lantas memecahkannya. Kaca tersebut menutup portal. John menghisap kanker paru-paru karena kebiasaan merokoknya yang seperti lokomotif. Meski demikian hal itu tidak bisa hentikan sehingga keadaannya semakin parah. Di saat ia berjuang untuk tetap hidup, seorang wanita di tempat lain yakni Angela Dodson, Rachel Weisz, menderita karena kembarannya, Isabelle, bunuh diri. Angela yang bekerja sebagai detektif akhirnya pulang dengan tangan hampa. Ia sedih bukan main karena tidak percaya adiknya yang sejatinya adalah Katolik yang taat bisa bunuh diri. Selagi melihat cuplikan CCTV saat Isabelle terjun, ia samar-samar mendengar adiknya itu mengatakan nama Constantine. Angela sempat bingung siapa Constantine, sampai akhirnya ingat bahwa saat di gereja ia sempat curi dengar nama John Constantine yang diteriakan oleh anak buah John, Chas Kammer, Shia LaBeouf, saat John melengos pergi dari gereja karena tidak juga mendapat jawaban bagus dari malaikat Gabriel. Angela lantas pergi mengunjungi John untuk meminta penjelasan dan bantuan. Awalnya John menolak membantu karena Angela baik-baik saja, tidak dikejar setan atau dirasuki untuk disembuhkan mengingat itu yang dilakukan John. Namun akhirnya ia membantu Angela, memulai sebuah ritual untuk melihat Isabelle di neraka. Tanpa sengaja, mereka bertemu di sebuah gereja dengan kepentingan masing-masing. Angela berkunjung untuk meminta pihak gereja memakamkannya sesuai dengan agama Katolik, namun pihak gereja menolak karena kematian Isabelle adalah dosa besar. Sedangkan keperluan John adalah bertemu dengan malaikat Gabriel, Tilda Swinton. Malaikat Gabriel yang ditemui oleh John sedang berubah berbentuk manusia. John berusaha untuk bernegosiasi dengan Gabriel untuk bisa mendapat perpanjangan hidup sebagai balas jasa sudah menyelamatkan gadis yang kerasukan. Namun Gabriel mengatakan bahwa hal balas jasa seperti itu bukan syarat masuk surga. 5. The Replacement, 2000, film ini berkisah tentang perjuangan para pemain pengganti di klub sepak bola Amerika, Washington Sentinels, untuk menggantikan para pemain profesionalnya yang tengah melakukan aksi mogok. Jack Warden, Edward O'Neill, selaku pemilik klub memanggil pelatih, Jimmy S1MCH Pronunciation Ginty, Gene Hackman, untuk merekrut dan melatih beberapa pemain pengganti agar pertandingan tetap berlangsung dan membawa klubnya lolos babak playoff. S1MCH Pronunciation Ginty pun merekrut para pemain pengganti dengan latar belakang yang sangat kontras dari profesi atlet. Ia merekrut narapidana, E.R. Wilkerson, Michael Jace, polisi dari tim SWAT, Daniel Bateman, John Favreau, seorang pegulat sumo, Jumbo, Achio Namine, seorang pendeta, Troy Winbush, dan masih banyak lagi. Tak luput, ia juga memasukkan mantan bintang pemain sepak bola Amerika di tingkat perguruan tinggi, Shane Falco, Keanu Reeves, untuk mengisi posisi quarterback. 6. Sweet November, 2001, film ini bertemakan drama romantis yang tokoh utamanya diperankan begitu apik oleh Keanu Reeves, Nelson Moss, dan Charlize Theron, Sarah Dever. Seperti yang dikisahkan, kedua insan ini mempunyai pribadi yang cukup unik. Sarah Dever mempunyai kebiasaan membatasi masa pacaran dan hidup bersama, cukup 1 bulan. Pada bulan November ia bertemu dengan Nelson Moss yang hidupnya hanya untuk kesibukan di pekerjaan saja. Sarah melihat dalam diri Nelson ada yang hilang dalam kehidupan hidupnya, dan Sarah ia ingin memperbaikinya. Mereka bersepakat pacaran hanya 1 bulan pacaran saja. Sarah berhasil mengikat Nelson Moss untuk tinggal di rumah Sarah dan mengikuti aturan yang ditetapkan Sarah. Dari sini kisah itu mulai mengalir. Seperti biasa dalam pacaran, tidak saja hanya berkisah romantis melulu, terkadang disertai konflik, perdebatan, pertengkaran, yang merupakan bumbu dalam perjalanan kisah cinta. Sarah yang mempunyai pengalaman urusan asmara berhasil mengubah Nelson yang minim pengalaman dalam urusan ini. Nelson dapat berubah cara berpikirnya, perilaku, tentang arti kehidupan dan makna cinta.
Dalam perjalanan hidup bersama Sarah, ternyata dalam diri Nelson timbul benih-benih cinta kepada Sarah, istilah Jawanya Witing Tresna Jalaran Soko Kulino. Nelson tidak ingin begitu saja meninggalkan perasaan cinta yang terlanjur menghampirinya. Makanya ketika bulan November akan berakhir ia buru-buru menyatakan cinta kepada Sarah sang pujaan hati. Ia ingin hidup bersama dengan Sarah selamanya, tidak hanya sebatas di bulan November sesuai dengan perjanjian di awal lalu. Berbeda dengan Nelson, Sarah memang penuh misteri. Ia tidak begitu saja menerima cinta Nelson. Bukannya tidak menghargai ketulusan cinta Nelson, Sarah mempunyai pertimbangan lain tentang itu semua. Akhirnya Sarah menghilang begitu saja. Nelson pun tidak tinggal diam, seperti lagunya Ayu Ting Ting, masukkan lagu Ayu Ting Ting 3 detik alam palsu, ia berusaha mencari kesana kemari namun yang dicari tidak ketemu juga. Rupanya Sarah meninggalkan Nelson, tetapi ia tidak begitu saja meninggalkan tanpa bekas. Ia telah memberikan pelajaran berharga kepada Nelson atas manisnya cinta walaupun itu dalam kenangan, Sweet November. 7 Point Break, 1991, film Point Break, 1991, dibintangi Patrick Swayze aka Body, Keanu Reeves aka Johnny Utah, dan Gary Busey aka Papas. Point Break merupakan film yang mengisahkan tentang agen FBI junior bernama Johnny Utah. Ia membantu Papas menyelidiki perampokan bank beruntun yang memiliki ciri khas memakai topeng karet. Menariknya lagi, kelompok perampok tersebut bukan mencuri uang di lemari besi, melainkan dengan menodong teller ban. Hebatnya lagi, mereka bisa menghilang dalam waktu 90 detik. Dalam penyelidikan, kelompok perampok ban yang disebut sebagai ex-presidents itu diduga berprofesi sebagai peselancar. Johnny Utah lantas ditugaskan menyusup ke komunitas dengan pura-pura minta diajari berselancar. Di komunitas tersebut, Johnny Utah berkenalan dengan Body yang membuatnya benar-benar tertarik dengan selancar. Namun dalam misi itu, Johnny Utah sekaligus menemukan fakta apabila Body CS benar-benar kelompok perampok ban ex-presidents. Tak disangka, Body pun mengetahui apabila Johnny Utah adalah bagian dari agen FBI. Lantas apa yang terjadi selanjutnya?